Kemudian setelah kha adalah ra, ar-rizqu. Ra masuk ke dalam alif lam samsiah. Nah, begitu Ibu di urutnya alif huruf-huruf yang termasuk ke dalam komariah dan masuk ke dalam samsiah. Masing-masing ada 15 huruf untuk komariah dan masing-masing ada yang masuk ke dalam samsiah. Kalau tidak salah pada pelajaran halaman 19 yang ketiga. Ya, ya, ada di halaman 19. Iya. Nah, itu ada di halaman 19. Bisa untuk dirujuk masing-masing ya, mana yang masuk ke dalam komariah dan mana yang masuk ke dalam samsiah. Nah, barangkali itu. Baik, mangga ada yang mau menambahkan kembali untuk materi perubahan dari mubtada khobar berubah menjadi badal. Jadi apabila ada kata benda yang kedudukannya letaknya setelah isim isyarah, tapi kata benda tersebut menggunakan alif lam, maka kata benda itu dinamakan dengan badal. Badal adalah kata keterangan untuk lafaz sebelumnya yang masih bersifat abu-abu. Contoh daripada badal ini. Ada seorang ustadz yang diundang misalkan ke RQ, tapi kita tidak mengetahui siapa nama ustadz tersebut. Nah, kemudian di dalam pamflet disebutkan namanya Rizki. Maka Rizki itu menjadi keterangan untuk lafaz ustadz yang masih abu-abu yang belum kita ketahui. Setelah disebutkan, dicantumkan namanya adalah Rizki, maka Rizki itu menjadi badal atau keterangan untuk lafaz ustadz yang tadinya kita tidak ketahui. Setelah disebutkan namanya, maka namanya menjadi jelas bahwa ustadz itu namanya Rizki. Rizki itu adalah ustadz yang kita undang untuk mengisi pengajian misalkan. Nah, maka Rizki dinamakan dengan badal, namanya badalu syai'i minasyai'i, menunjukkan lafaz yang dijelaskan adalah keseluruhan dari ujung rambutnya sampai ujung rorombehirnya. Nah, begitu. Nah, badal seperti itu dinamakan dengan badalu syai'i minasyai'. Di dalam Al-Qur'an ada disebutkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus itu? Apakah jalan tol atau apa? Belum jelas. Maka dijelaskan oleh ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim dinamakan dengan badal karena menjelaskan lafaz sirat yang masih umum. Nah, badal seperti itu dinamakan dengan badalu syai'i minasyai'i, penjelasan bentuk nama atau jabatan atau rincian untuk lafaz sebelumnya yang masih bersifat umum, yang masih bersifat abu-abu, yang masih bersifat memerlukan pada penafsiran-penafsiran yang ada setelahnya. Nah, itu dinamakan badal. Secara mudahnya dalam bab ini, badal itu adalah apabila ada kata ganti, setelahnya ada kata bendanya dicantumkan menggunakan alif lam. Maka itu dinamakan dengan badal. Badalu syai'i minasyai'i. Nah, itu barangkali yang pertama, sesi pertama untuk badal. Badalu syai'i minasyai'i. Masih ada pertanyaan tentang perubahan mubtada khobar menjadi badal ini, barangkali ibu-ibu? Tidak ada? Baik, kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu bertanya. Iqra. Nah, ini bacanya adalah iqra. Kata perintah. Iqra. Berhubung di depannya ada kata benda, ada isim yang alif lam, memiliki alif lam, sama-sama sukun. Iqra al-mithal. Maka yang fi'il amr ini harokatnya harus mengalah menjadi kasroh. Maka bacanya menjadi iqra'il mithala. Iqra'i bacanya. Masukkan ke dalam alif lam. Iqra'il mithalal atiyah. Atiyah harokatnya harus fathah mengikuti al-mithala karena kedudukannya menjadi sifat untuk al-mithala, menjadi na'at untuk al-mithala. Maka bacanya iqra'il mithalal atiyah
Tsumma kawin. Kalau ini tidak usah dirubah harokat sukunnya karena lafaz setelahnya tidak menggunakan alif lam. Maka tsumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut, kemudian susunlah, bentuklah, buatlah, kawin artinya buatlah, as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan. As'ilatan merupakan jamak dari soalan, soalani as'ilatan, wa ajwibatan, ajwibatan merupakan jamak dari jawaban, jawabani ajwibatan, jamak taksir, mithlahu yang semisalnya. Mithalun, contohnya. Liman hadzal kitabu, punya siapa? Liman punya siapa? Punya siapa buku ini? Lihat, setelah lafaz hadza ada alif lamnya. Maka nerjemahkannya buku ini. Liman hadzal kitabu. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini adalah milik Muhammad. Kalau pulpen, pulpen bahasa Arabnya adalah Qalamun. qalamun. Maka pertanyaan untuk qalamun ini adalah yang pasnya Liman hadza qalamun. harus ada alif lamnya, Bu. Liman hadzal qalamu. Nah, liman hadzal qalamu. Hadzal qalamu li Abbasin. Nah, barangkali ada yang mau coba nomor yang kedua, mangga. Kunci bahasa Arabnya adalah Miftahun. miftahun. Mangga, Bu, dibikin soal untuk miftahun. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li aliyin. Naam, sahih. Atau nuhun, Bu, mangga. Salajengnya, mobil bahasa Arabnya adalah Sayyaratun. sayyaratun. Mangga, bentuk pertanyaan dari sayyaratun. Coba Ustaz. Liman hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mohon. Laras satu nuhun. Liman hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Laras. Sapi bahasa Arabnya sapi adalah Baqaratun. Nah, maka Bu di dalam pertanyaan aku. Aku ya. Liman hadzal Ibu Sangat, Ibu Norma. Ibu Ibu Norma. Mangga we, mangga takut ayun. Mangga, Bu. Nyobian Pak Ustadz. Mangga. Liman hazihil bakorotun. Hazihil. Liman hazihil bakorotun. Alif lam tanwinnya menghilang, Bu. Oh ya, bakorotu ya. Liman hazihil bakorotu. Hazihil bakorotu lil falahi. Gitu. Gimana? Leras tuh. Atau nuhun. Salajengna. Tas. Mohon tas. Aku Pak Ustaz. Ibu Nurma. Ibu Norma. Mohon, mangga.
Liman hadihil hati